hari ini maaf perceraian juga kan, walau saya mungkin tidak membawa angkanya dengan baik, tapi hari ini kan juga tidak sedikit hanya gara-gara maaf karena selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Indar Sikasari. Kita PTM hari ini di edisi Senin 19 April 2021, tepatnya di episode ke-31 di tahun kedua. Hari ini puasa, selamat berpuasa pastinya untuk Anda semua. Dan juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia di PTM. Yang belum subscribe dulu. Tekan tombol lonceng untuk tetap update informasi-informasi dari kami. Hari ini kita sedikit agak berat, kita bicara mengenai kekerasan. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga bersama Ibu Dewan Komisi 4, Ketua Komisi 4 DPRK Kota Banda Aceh, Ibu Tati Mutia Asmara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu, kita PTM hari ini Bu ya. Sama-sama, alhamdulillah. Ini agak berat ya Bu. Perdana pula. Perdana langsung bicara kekerasan lagi bulan Ramadan Bu. Tapi memang ini yang terjadi di masyarakat kita ya Bu. COVID kemarin, tapi kalau dari data dinas ini alhamdulillah mengalami penurunan angkanya. Tapi bagaimana Ibu melihat kondisi khususnya di kota kita Ibu, kota tercinta kita Banda Aceh, seperti apa kondisinya Ibu melihat? Ya, terima kasih semua yang kita alami ya, sahabat PTM dimanapun berada. Saya melihat bahwa kekerasan ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi bagian lama dari kehidupan bernegara. Artinya kalau kita bercerita tentang kekerasan, terutama kekerasan pada perempuan dan kemudian kaitannya dengan anak, ini adalah sesuatu yang menjadi PR negara yang mungkin saya harus akui belum bisa dituntaskan dengan baik. Nah, kalau untuk Kota Banda Aceh sendiri, selama kita di DPR ya tentunya saya kebetulan di Komisi 4, yang salah satu mitra kita adalah bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Nah, harus kita akui memang kondisinya kita Kota Banda Aceh sebagai kota besar di Aceh, di mana hari ini harus kita akui dari data yang kita dapatkan, kasusnya ya untuk 2021 aja ini masih di April itu kita sudah punya 42 kasus. Di mana kalau kita lihat lagi bandingkan dengan mundur ke belakang di masa pandemi terjadi 2020 itu sekitar 116 kasus. Data ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa memang tidak sedikit kasus kekerasan yang terjadi di kota kita tercinta, Kota Banda Aceh. Dan yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana cara pandang kita secara kolektif bersama untuk mencari solusinya. Nah, ini mungkin nantilah kita bisa gali bersama. Karena apapun ceritanya, saya melihat bahwa kasus kekerasan ini berawal dari paradigma berpikir ya yang mungkin basisnya adalah keluarga. Ini yang saya pikir dan mungkin beberapa orang yang mendengar bagaimana kita melihat bahwa ternyata keluarga ini adalah unit yang memang menjadi inti untuk kemudian mengadakan penggerakan perubahan dari yang namanya hilangnya kekerasan bagi perempuan dan anak. Itu mungkin sementara yang saya lihat dari jumlah kasus yang kita dapat dari dinas terkait. Harus dimulai dari keluarga ya Bu ya. Dan cara pandang kita bersama ini harus sejalan nih Bu. Iya benar sekali. 42 kasus Ibu, masih April. Dominannya kasus apa Ibu? Kalau dari data kita ini memang dia kan terbagi pada dua ya. Bagaimana kasus itu kepada perempuan atau kepada anak. Nah, kalau di tahun 2021 ini dari 42 kasus itu memang lebih banyaknya ini di anak. Ada 22 dan kemudian korbannya paling banyak dan ada 20 ya, sebenarnya beda tipis ya dengan perempuan. Nah, mungkin saya melihat di sini memang adapun permasalahan intinya memang satu dengan dua ini kan berbeda. Berbeda. Misalnya saja baru-baru ini sekitar 1,5 bulan yang lalu kita menangani kasus anak ya nggak jauh dari lokasi kita saat ini, bagaimana anak yang harus dalam usia sekolah harus menjaga seorang ibu. Harus menjaga seorang ibu. Kemudian yang mirisnya lagi bahwa ibu yang sedang sakit tersebut mengalami kekerasan.
kekerasan. Juga korban kekerasan ibunya. Juga korban kekerasan. Nah, yang menarik adalah kemudian saya melihat bahwa ternyata bergesernya paradigma keluarga ini sebenarnya keluarga besar sudah terkurangi perannya sehingga terjadilah keluarga-keluarga kecil. Artinya begini, sebenarnya yang terjadi kekerasan ini masih memiliki keluarga besar yang mampu menjaganya, yang mampu merawat. Tapi kemudian kondisi individualis yang sehingga membuat mereka terpisah sendiri. Ditinggalkan oleh keluarga sehingga anak yang relatif masih kecil 10 tahun harus menjaga ibu yang dalam kondisi sangat berat. Atau mungkin saya melihat kasus misalnya tentang pembunuhan seorang ibu yang juga nggak jauh dari sini. Ini juga di tahun ini, Bu? Di tahun ini ya, mungkin 1,5 bulan yang lalu ya. Apa yang saya ambil dari hikmah kejadian itu adalah bagaimana pada saat keluarga tidak memiliki keluarga yang lengkap ya, itu kan kasusnya di mana antar tetangga itu terjadi mungkin ada kelainan secara psikologis sehingga si remaja ini ya mungkin karena gangguan jiwa dan segala macam, hasil yang saya dengarkan terakhir adalah melakukan pembunuhan yang mungkin sebenarnya berawal dari adanya psikis yang sudah terjadi, tapi karena dia memang kebetulan tinggal berdua sama ayahnya, sehingga tidak terdeteksi. Dan mungkin kadang-kadang dalam keluarga ini memang bertempat tinggal berdekatan, tapi mungkin dalam berjalannya itu hanya individu-individu sendiri-sendiri. Nah, saya melihat bahwa hari ini apapun ceritanya, keberhasilan siapapun di antara kita, saya ataupun siapa ya, bagaimana fungsi-fungsi keluarga besar itu harus sama-sama kita hidupkan, saya pikir. Dalam kampanye-kampanye saya juga sangat berhasrat untuk bagaimana yang namanya sebuah konsep ketahanan keluarga itu menjadi bagian yang diperhatikan ya. Kenapa? Walaupun itu sebenarnya adalah ranah privasi. Tapi hari ini bercerita tentang keluarga harus ada peran negara untuk kemudian melakukan sebuah intervensi sehingga harapannya adalah bahwa tidak terjadi kekerasan ya, kepada pasangan muda, kepada keluarga ya, dan kepada anak tentunya. Negara harus hadir, Ibu. Ibu, ini tadi kemudian cerita-cerita kita anak kemudian menjaga orang tuanya di usia masih muda 10 tahun atau di luar kita menyaksikan misalkan anak membunuh orang tua, misalkan orang tua memukuli anak, begitu juga banyak sekali macam-macam kasusnya. Apa yang terjadi di masyarakat kita, Ibu, khususnya di Kota Banda Aceh? Ya, kalau saya lihat apapun ceritanya, ini dikarenakan terjadinya kerentanan di dalam keluarga, orientasi yang sudah berubah. Misalnya saja hari ini terkadang keluarga tidak lagi memandang bahwa fungsi ayah yang harus lebih dominan ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini sudah bergeser. Kemudian terkadang orientasi kecukupan dari sisi ekonomi. Tapi saya melihat basis yang namanya agama menjadi hal penting untuk membuat seluruh anggota keluarga itu memiliki peran untuk membuat keluarga itu menjadi kokoh. Gimana pondasinya? Nah, pondasinya yang pertama adalah tentang pendidikan. Ini yang saya pikir tidak boleh diabaikan. Hari ini orang tua punya semangat yang sama bahwa pendidikan menjadi bagian yang terpenting untuk anak-anak bahkan ke cucunya. Sehingga apa? Saya berpikir pendidikan agama ini memang harus sangat diperhatikan. Kita di Komisi 4 termasuk yang sangat bersemangat untuk menindaklanjuti beberapa regulasi dari pemerintah yang dulu mungkin belum tercapai untuk segera terselesaikan, misalnya saja di kanun di pendidikan diniyah. Apa yang kita semangatkan di situ adalah bahwa kalau kanun ini ada, maka kehadiran program yang standarnya adalah untuk mengubah anak-anak kita menjadi berakhlakul karimah, memiliki ta'zim kepada guru, memiliki kepedulian untuk beribadah yang baik, dan sudah barang tentu akan menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan juga keluarganya, ini bisa tercapai. Ditanamkan sejak dini ya? Alhamdulillah. Dan ini menjadi kanun pertama yang terselesaikan dan sudah ternomor register di kita DPRK. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa hari ini negara punya program besar bagaimana menciptakan kota layak anak. Hari ini kalau kita bercerita tentang kota layak anak, PR-nya kan menjadi banyak.
Nah, kita juga termasuk yang bersemangat untuk sebagai legislator kita untuk menyelesaikan kanun ini. Alhamdulillah juga sudah terselesaikan. Mohon doanya kanun ketahanan keluarga juga sudah kita selesai bahas dan dalam waktu dekat akan disahkan. Apa yang masyarakat bisa nikmati, Bu? Kalau tadi dari jadi begini, layak anak, terus kemudian tadi pendidikan diniah. Iya, siap. Kalau saya melihat hari ini memang menuju ke ideal yang kemudian akhirnya undang-undang ini bisa menjadi penguat daripada pelaksanaan target kita tadi, pencegahan kekerasan, sudah barang tentu jauh dari angka yang maksimal. Artinya kalau saya melihat, kalau cerita tentang ranah, ini kan kita cerita tentang ranah tadi saya sampaikan privasi, kemudian masuk ke ranah publik dan peran negara, mau tidak mau penguatannya tetap di privasi ini dulu. Artinya Prem berpikir bahwa setiap keluarga butuh memiliki sebuah kesamaan persepsi. Jadi begini loh, Dek. Kadang-kadang pendidikan itu kita pikir hanya butuh untuk anak-anak. Tapi kalau menurut saya hari ini, ya ini kita juga sudah dorong misalnya di Dinas Syariat Islam, bagaimana kita juga melakukan pendidikan untuk calon pengantin. Belajar menjadi orang tua. Belajar menjadi orang tua yang baik, menjadi istri dan suami yang memang betul-betul sesuai dengan kaedahnya. Ya, karena hari ini kan tidak mungkin bisa berhasil kalau tidak ada kerjasama antar dua pihak. Tidak akan mungkin berhasil kalau seandainya hanya berharap pada satu pihak. Ini memang kolektif kolegial. Dan yang menarik saya pikir adalah hari ini pendidikan tadi perlu, ternyata memang pengawasan itu juga penting. Nah, dalam pengawasan memang hari ini peran legislasi itu memang legislator itu adalah peran pengawasan di kami. Tapi mau tidak mau sebenarnya aparat di kampung ya itu juga penting untuk menjadi bagian terhadap pengawasan ini. Dari tingkat kampung. Dari tingkat kampung. Nah, saya ambil contoh. Sekarang di kampung itu sudah ada yang namanya Tuhaput. Tuhaput ini kan sebenarnya kan memantau dan mengawasi bagaimana laju jalannya aparatur tataran kampung berjalan. Saya pikir kan saat ini itu sudah ada perwakilan perempuannya. Kenapa saya akhirnya Tuhaput perempuan untuk Kota Banda Aceh? Ya, nah ya walau itu belum semua ya. Mudah-mudahan kita berharap ini akan segera semuanya ini. Tapi sudah didorong. Sudah didorong. Bahkan di kampung saya itu pemilihannya secara langsung. Tuhaputnya. Jadi ada seperti pilkadanya juga ya untuk ini. Nah, yang menarik apa? Nah, ini mungkin belum disiarkan dengan baik. Padahal sebenarnya, maaf, terkadang permasalahan perempuan ini enggak keluar dia. Kalau enggak ketemu semestrinya dengan sesama perempuan. Kalau lebih nyaman gini lebih nyaman. Nah, karena itu saya pikir sebenarnya kita bisa menggunakan Tuhaput ini untuk menjadi bagian apa? Agar terkadang permasalahan itu jangan terkadang ketahuannya setelah sudah melebar dan sudah sangat-sangat berat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian yang saya pikir ini menjadi PR lah bagi kita bersama untuk kemudian benar-benar menjadikan Tuhaput kita, Tuhaput Inong itu benar-benar berfungsi. Walau mungkin sebenarnya fungsinya ada, tapi tidak ada salahnya ini menjadi orang tua-tua kita di kampung untuk kemudian kita menyampaikan kondisi kita. Nah, saya melihat ini memang tidak mudah. Ini memang tidak mudah. Satu kampung bisa ribuan orang, ya, dengan mungkin ribuan masalah, ya, macam-macam, dengan latar belakang yang berbeda. Saya melihat orang yang mungkin dari sedikit pesisir dia akan biasa mendidik dengan cara keras, tapi mungkin orang yang mungkin hidup di perkotaan itu akan berbeda. Yang jelas, dari beberapa kasus yang kita temukan, ternyata harus diakui bagaimana pendidikan dari satu keluarga itu akan mempengaruhi permasalahan yang ada. Harus kita akui. Dan harus diakui juga hari ini banyaknya akses informasi membuat paradigma berpikir orang kita juga menjadi berbeda. Misalnya apa? Misalnya menganggap harus ada yang namanya kadang-kadang kesenangan dengan cara masing-masing. Hari ini perceraian juga akan walau saya mungkin tidak membawa angkanya dengan baik, tapi hari ini kan juga tidak sedikit hanya gara-gara karena selingkuh dan macam-macam. Nah, ini kan juga kan efeknya adalah bagaimana nasib anak-anak bangsa
kan begitu. Kasus-kasus lain tentang kesehatan anak juga yang kadang terabaikan, ya. Dan ini memang menjadi PR bersama kita. Nah, kebetulan kita di komisi mitra kita selain dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan juga dinas pemberdayaan perempuan, kita juga dengan Dispora. Nah, Dispora juga ini sebenarnya bagian dari pemuda-pemuda aset kita ke depan untuk bagaimana mereka itu menjadi bagian perubah agent of change bagi kota kita, tidak hanya di tataran olahraga saja, tapi mereka juga akan menjadi bagian yang untuk calon-calon ayah, calon-calon suami yang memang betul-betul, nah, kita berharaplah mudah-mudahan semua dinas tadi berkolaborasi dan kota layak anak mudah-mudahan menjadi salah satu ya kayak pemicu lah, pemicu bahwa wah ini kita dinamakan kota kita ini layak untuk semua anak. Berarti semuanya sebenarnya safe. Tapi memang kan tidak mungkin kota besar seperti kota Banda Aceh zero problem itu memang luar biasa. Amin, itu harapan kita bersama, harapan Bu, kita ya. bersama. Kerja dan harus sama-sama bekerja pastinya ya, Bu, siap. untuk bisa mewujudkan ini. Ya. Kalau tadi Bu ada poin tuh hapet Pinang di Gampung. Tapi kalau tidak ada ataupun kemana lainnya, bisa masyarakat bisa cerita, bisa curhat. Kadang misalkan dia tidak menemukan tempat dalam keluarga tadi, Bu. Dalam pondasi awalnya dia kurang kokoh. Kemana lagi, Bu? Iya. Makanya kan saya tetap melihat sebaiknya memang menghidupkan peran keluarga dulu. Oke, kemudian maaf tidak terjadi. Kemudian kan peran di tingkat dusun. Sebenarnya kan itu tataran Pak Kadus dengan Bu Kadus itu kan berperan sebenarnya. Kemudian tidak juga terjadi kan kita naik lagi ke kampung. Nah, tapi untuk Kota Banda Aceh sendiri kita sudah ada yang namanya Puspaga. Dia sejenis pusat untuk keluarga bermasalah, individu bermasalah untuk kemudian ditangani. Bahkan alhamdulillah kita juga sudah ada yang namanya rumah aman. Kenapa? Karena terkadang dalam kasus-kasus kekerasan ini solusi yang terbaik memang maaf kalau kita bilang harus disembunyikan dulu untuk kemudian bisa lebih siap untuk menghadapi solusi hidupnya ke depan. Nah, kenapa? Karena memang apapun ceritanya terkadang kekerasan ini kan memang ada saya dengar ya bahasanya, Bu Tati jangan bilang kekerasan itu perempuan saja, kadang-kadang ada juga suami yang dikerasin istri. Ya, terlepas dari itu secara umum yang terjadi adalah yang perempuan. Nah, yang menarik kan hari ini secara physically perempuan kan memang akan menjadi sosok yang terintimidasi dalam hal kekerasan, dan memang kadang-kadang ini kan harus kita amankan. Makanya kita berharap di Kota Banda Aceh ya, insya Allah P2TP2A-nya juga aktif ya. Kak Mai itu, Bu Kadis juga selalu berinteraksi, Bu Rizda itu ya. Ini saya boleh sebutkanlah nama-nama orangnya. Silakan. Yang juga luar biasa memberi kepedulian ya. Ibu Wali Kota juga sebenarnya luar biasa ya. Saya melihat dengan beliau juga menghidupkan PKK, ini kan menjadi satu wadah juga di talan kampung-kampung supaya supaya kan ibu-ibu ini punya kegiatan yang positif. Makanya saya juga kemarin tuh sangat bersemangat ada kegiatan, misalnya ada jambore PKK. Kita juga nanti ke depan mau membuat kegiatan bersama ya, dalam bentuk mungkin pelatihan-pelatihan di tahun ini, apakah untuk para remaja putri. Kenapa? Karena memang terkadang harus diakui pada saat tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang produktif itu menjadi membawa masalah. Walaupun mungkin saat ini memang sebenarnya kegiatan produktif dengan kondisi pandemi tidak bisa kita lakukan secara maksimal, ya kan, ada keterbatasan lah. Tapi apapun ceritanya, ya kita kan harus move on. Saya berharap mudah-mudahan kekerasan ini jangan dijadikan sesuatu yang seperti seakan-akan dia enggak mungkin dihilangkan. Tapi insya Allah usaha kita bersama itu bisa kita kurangi. Menarik nih, Bu ya. Tadi ada poin kita, Bu, yang juga menarik kita bicarakan. Bagaimana kemudian edukasi bagi catin, calon pengantin, ataupun calon lintu dan daerah baru. Apa pesan Ibu? Ya, bismillah, saya ingin mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah menggenapkan setengah din seorang muslim. Pernikahan itu bukan gambling. Pernikahan itu akan membawa kita menjadi penentu akan mendapatkan surga dunia dan surga akhirat, atau sebaliknya mendapatkan neraka dunia dan neraka nantinya.
Intinya saya mengajak kepada seluruh pemuda-pemudi sekota Banda Aceh bahwa dalam menikah yang paling penting adalah melibatkan Allah dan selalu mengedepankan pendidikan-pendidikan agama untuk mencari calon pasangan kita. Ya, karena memang Rasul mengatakan memilih itu boleh karena kecantikannya, boleh karena keturunannya, boleh karena hartanya, tapi yang terbaik adalah karena agamanya. Karena hari ini yang kita akan cari adalah insya Allah pasangan-pasangan hidup untuk melahirkan generasi-generasi Rabbani, sehingga apa? Kalau sudah samawa di dunia, mudah-mudahan kita akan mendapatkan samawa juga di akhirat nanti. Amin. Pilih karena agamanya, ya. Boleh cantik, ganteng. Oh, itu sangat boleh. Kalau bisa semuanya, empatnya itu ada kriterianya. Benar, karena memang bukan sehari 2 hari ya, Bu. Siap, puluhan tahun. Puluhan tahun. Iya, benar. Cerita dong, Bu, gimana kemudian bisa menjadi sakinah mawaddah warahmah itu apa, kunci poin-poinnya ketika sudah tadi ilmunya, kemudian sebelum ketika sudah berumah tangga, Ibu, apa poin penting, Ibu? Memang kalau saya melihat dua pribadi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan nanti akan disatukan dalam satu atap untuk kemudian di situ ada peran serta dari keluarga besar, ya kan? Yang saya lihat keluarga itu yang paling penting adalah adanya visi yang dibangun bersama, bahwa keluarga kita targetnya untuk sebuah kebaikan ukhrawi nantinya. Ini penting saya pikir. Terlepas bahwa dalam mencapai visi tadi itu tidak mudah, tapi paling tidak innama a'malu binniyatnya sudah tertanam. Kemudian saya berpikir bahwa dalam lajunya itu kan pasti akan ada yang namanya adaptasi. Adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi, finansial, ya kan? Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya, psikologi. Yang paling penting adalah bagaimana satu dan yang lainnya mengatakan apa yang sudah kita berikan. Bukan menuntut apa yang saya dapatkan. Nah, ideal sudah barang tentu tidak bisa 100%. Tetapi setiap hamba Allah kalau dia berikhtiar untuk mendapatkan keidealan itu, maka ikhtiarnya pun akan mendapatkan pahala. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluarga daripada api neraka. Dan yang jelas saya juga melihat ini, mungkin saya ada yang lupa, di kota Banda Aceh itu juga kita sudah mau tidak mau terkadang ada kasus-kasus kekerasan ini yang melibatkan hukum, ya, melibatkan hukum. Ini perlu saya sampaikan. Makanya pendamping itu memang luar biasa perannya. Pendamping luar biasa perannya. Dalam hal ini adalah bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan P2TP2A itu mendampingi, dan luar biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendamping, ya, para legal yang memang berperan luar biasa untuk mengatasi masalah. Yang kadang-kadang mereka pun secara psikologis cukup berat mendengar masalah-masalah itu, yang kadang-kadang anak yang relatif masih kecil dan segala macam. Tapi luar biasa, ya, mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah dan menjadi perhatian untuk Pemko Banda Aceh, bagaimana pendamping-pendamping ini juga mendapatkan perhatian yang lebih, dan mudah-mudahan mereka juga bisa terus, ya, saya malah kemarin bertanya bagaimana tentang penganggaran untuk mereka, mudah-mudahan bisa kita perhatikan untuk lebih jauh. Kenapa? Karena memang kita tidak sanggup untuk menangani masalah itu sampai kepada pendampingan, bagaimana mereka ke psikologinya, bagaimana mungkin mereka kadang-kadang harus sampai ke rumah sakit karena kekerasannya. Itu semuanya para pendamping itu yang melaksanakan. Luar biasa para pendamping yang telah mengadvokasi kekerasan-kekerasan di kota Banda Aceh. Saya benar-benar salut. Dan saya terkadang ingin menyampaikan bahwa untuk kota Banda Aceh, dengan semakin banyaknya kita ini kan menjadi tempat, ya, orang mau ke Sabang ke kita dulu, orang dari Aceh besar ke kita dulu. Kadang-kadang dari sisi ini pandemi, ya, pandemi bagaimana akses berobat juga orang akan ke Zainal Abidin, ke kota Banda Aceh. Yang paling harus ditekankan adalah bagaimana ayah sebagai qawam di keluarga itu memberikan pendidikan keislaman yang baik untuk pasangan dan untuk anak-anaknya. Ibu juga sebagai al-madrasatul ula terus berperan untuk menjadi yang terbaik bagi keluarganya dalam hal apa? Dalam hal menjaga anak-anaknya dari pergaulan, ya. Ini kan kita lihat ini masa-masa Ramadan ini, kemarin saya dengar sudah ada yang ngebut-ngebutan dan segala macam. Ini kan memang peran ibu itu memang sangat penting. Mudah-mudahanlah kita bisa
menghilangkan kekerasan di Kota Banda Aceh. Amin. Kota kita menjadi kota layak anak, dan yang jelas kita harapkan keluarga-keluarga di Kota Banda Aceh menjadi keluarga yang kokoh, yang insya Allah menjadi qudwah bagi tempat yang lain. Allahumma amin. Harapan kita Amin. bersama, Ibu. Kita break sejenak dulu, Siap. Bu Tati. Jangan skip dulu, pemirsa PTM. Kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Mutia Asmara, SKH MSI, Ketua Komisi 4 DPRK Banda Aceh, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Semoga pada Ramadan kali ini kita semuanya melaksanakannya dengan baik, sehat, dan insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali, pemirsa. Tadi kita sudah bicara bagaimana kemudian komunikasi yang harus dibangun, bagaimana kemudian peran dari ayah, suami, peran dari ibu, istri sebagai madrasah yang pertama bagi anak, bagi keluarganya. Apa kemudian, Ibu, poin penting lagi yang harus kita terapkan di rumah kemudian, dan juga agar komunikasi dan sinergi ini, kerjasama ini bisa menjadi satu poin agar tadi kekerasan itu bisa sedikit-sedikit bisa kita minimalisir, Ibu. Ya, saya melihat komitmen di keluarga ini memang penting. Ya, komitmen untuk menjalankan apa yang sudah disepakati. Nah, terkadang permasalahannya dalam keluarga mengalir begitu saja tanpa ada komitmen-komitmen. Nah, saya ambil contoh, kita memang hari ini mau tidak mau mengakui anak dengan usia yang terus ini pasti kan akan ada perubahan-perubahan psikologi. Nah, jadi memang yang harus kita harapkan adalah bagaimana orang tua membuat komitmen, ya, tidak sekedar marah, tapi kemudian lepas kontrol. Jadi saya berpikir hari ini dengan kondisi yang berat, harus kita akui anak-anak kita memang membutuhkan kasih sayang luar biasa dari kita. Nah, terkadang memang dalam komitmen ini orang tua jadi seperti bos dengan bawahannya. Nah, ini yang harus jangan. Saya melihat hari ini kekokohan keluarga itu karena adanya energi kebahagiaan yang dibagi orang tua untuk seluruh yang ada di rumah. Artinya apa? Ini kan kadang-kadang memeluk anak juga kita kayak gengsi, ya, hal-hal yang kecil, Mari kita bangun hal-hal yang kecil yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh anak dengan usianya, sudah tentu, ya, apakah itu remaja dan segala macam. Intinya kita membangun kebahagiaan, jangan menjadikan masalah itu menjadi sesuatu yang terus-menerus seakan-akan tidak lepas dari keluarga. Saya kadang-kadang melihat gitu. Kalau ada masalahnya uang itu terus yang kadang-kadang maaf, dia memang dari sisi ekonomi kurang, tapi kesehatannya luar biasa. Jadi nggak sadar ya, bahwasannya rezeki itu luas. Komitmen itu untuk selalu menjadikan keluarga samawa itu kan sakinah itu. Jadi dia kan tenang, ya, nyaman, anak-anak kita, suami kita kadang-kadang begitu pulang maaf udah dicecar pendapatan berapa, gaji mana, kan kayak gitu. Jadi saya sendiri termasuk yang berpikir hari ini kalaulah keluarga tumpuan adalah uang, maka ini akan membuat ada yang namanya ketimpangan dan akhirnya ujung-ujungnya akan ada kekerasan. Tapi kalaulah keluarga itu menjadi bagian untuk kita berkasih sayang, maka insya Allah solusi masalah seberat apapun solusinya menjadi mudah. Kasih sayang, Ibu. Kasih sayang itu yang tidak boleh kita hilangkan dalam keluarga kita. Entah mungkin karena nama saya ada asmaranya juga, ya. Jadi itu selalu menjadi bagian yang kita hidupkan di rumah. Komunikasi. Nah, setelah komitmen dengan kasih sayang tadi, komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi ini kadang-kadang satu dengan yang lain punya karakter yang berbeda. Ada yang pendiam, ada yang kecepatan komunikasinya ini. Yang jelas komunikasi. Komunikasi ini menjadi jembatan saya pikir terhadap permasalahan, dan terkadang kekerasan terjadi dikarenakan ada yang miss dalam berkomunikasi. Dan ini mudah-mudahan bisa kita inikan, tapi ini memang di tataran keluarga. Budaya saling berkomunikasi itu harus terus kita bangun. Karena apa? Karena memang terkadang ada hal-hal yang tidak keluar, ya, ekspresinya, dan itu kadang-kadang harus kita akui pada saat berbicara
itu bisa kita jadikan solusi. Bu Tati kepo dong Bu, apa hal yang kecil yang Ibu selalu lakukan untuk keluarga Ibu? Untuk anak misalkan, apa hal-hal yang sampai hari ini masih Ibu jaga terus gitu Bu, untuk tetap bisa membangun asmara dalam keluarga? Sebenarnya dibilang ideal tentu tidak juga ya di rumah. Cuma memang kalau di rumah kita itu selalu seperti sesama anak kecil dengan anak-anak. Saling berpeluk, itu menanyakan kabar, itu memang kita lakukan. Kemudian ya saya melihat di rumah ini ada masa di mana anak yang tadi anak-anak sudah menjadi remaja. Maka memang bagaimana hal-hal yang mungkin sebenarnya menurut hati kita tidak cocok untuk dia lakukan, maka saya akan memilih waktu yang tepat untuk bisa saling ngobrol empat mata. Jadi memang komunikasi ini tentunya membutuhkan kesabaran dari orang tua untuk meramunya supaya menjadi komunikasi efektif. Solusi mungkin belum tercapai, tapi paling tidak kebersamaan ya, mungkin kayak saya kadang-kadang juga sibuk ya, tapi saya lihat anak-anak tetap, sebagian anak yang orang tuanya sibuk, terkadang dia sudah tidak tanya lagi ibunya kemana. Udah biasa gitu. Tapi hari ini ya mungkin kita masih merasakan hal yang masih luar biasa lah dari anak-anak dan keluarga. Yang memang mungkin terkendala saya pikir hari ini adalah bagaimana bisa ideal untuk waktu. Untuk waktu memang harus diakui jumlah yang banyak sudah sulit. Tapi paling tidak jumlah yang sedikit itu kita minta kepada Allah untuk menjadi bagian dari waktu yang berkualitas. Allahu alam, ini ikhtiar ya, yang mungkin saya bisa begitu, yang lain mungkin tidak begitu. Tapi saya yakini bahwa doa dan ikhtiarnya seorang hamba itu jadi kunci dia untuk menjadi sukses insya Allah. Amin. Quality time itu ya Bu, waktu yang berkualitas. Walaupun tadi kuantitasnya sedikit ya Bu ya. Itulah dia. Bu Tati kalau ngomongin keluarga ini nggak habis-habis ya, bukan ini pondasi untuk negara kita yang kuat Ibu. Tapi waktu kita udah habis Ibu. Nanti main lagi Ibu ke PTM ya. Terakhir Ibu, closing statementnya apa Ibu? Ya, baik. Saya ingin menyatakan bahwa kalau kita bercerita tentang kekerasan, maka kekerasan itu terkadang berawal dari kita dan sebenarnya kita jugalah yang bisa mengatasinya. Kekerasan terjadi itu dikarenakan kita semuanya harus mengetahui bahwa itu berawal dari paradigma yang salah. Karena itu mari kita perbaiki bahwa segala hal bisa kita lakukan dengan penuh kebaikan tanpa harus kekerasan dalam rumah tangga kita, dalam berorganisasi dan dimanapun kita berada. Yang jelas sesuatu yang dengan kekerasan tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik adanya. Tapi mari kita sama-sama ya mencegah kekerasan, bahkan saya mengajak antar tetangga, antar keluarga saling peduli untuk kemudian insya Allah kita menjaga semua keluarga-keluarga di Kota Banda Aceh menjadi keluarga-keluarga yang kokoh, yang kemudian bisa memberikan kontribusi untuk Kota Banda Aceh yang gemilang berbingkai syariah. Amin. Ibu Ketua Komisi 4 DPRK Banda Aceh, Ibu Tati Mutia Asmara. Terima kasih banyak Ibu waktunya untuk PTM. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa, tetap update informasi dari kami dengan tekan tombol subscribe pastinya. Dan terima kasih juga buat Anda yang selalu setia dan memberikan komentar-komentar yang positif pastinya yang membangun untuk kami. Silakan saja untuk ada komentar-komentarnya, silakan saja berkomentar di kolom komentar. Saya Narsika Sari, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Sampai jumpa.